aturkan kepada yang mulia junjungan alam Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita yang insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan dengan membahas tentang hakikat solat. Kalau pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang hakikat wudu, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hakikat solat. Kenapa perlu hakikat solat? Karena Nabi berkata, likulli syai'in haqiqah. Tiap-tiap sesuatu itu ada hakikatnya. Hakikat artinya adalah kebenaran. Hakikat artinya sesuatu yang paling mendasar. Jadi ada hakikat solat, ada hakikat puasa, ada hakikat zakat, ada hakikat haji, hakikat iman, hakikat Islam, hakikat takwa dan seterusnya. Hakikat itu adalah kebenaran. Dengan demikian maka hakikat solat ini bermakna dengan kebenaran di dalam solat. Solat adalah satu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Kalau puasa boleh digantikan, boleh diqadha. Kalau seseorang sakit, maka dia boleh tidak berpuasa dan mengganti puasanya pada waktu yang lain. Tetapi solat tidak. Tidak ada alasan orang bisa meninggalkan solat. Seandainya dia sakit tidak bisa berdiri, maka dia solat dengan duduk. Seandainya dia sakit tidak bisa duduk, maka solat pun dia berbaring. Tidak boleh ditinggalkan. Maka itulah sebagian ulama mengatakan tidak adanya qadha solat. Kenapa? Karena solat tidak boleh ditinggalkan. Jadi terkait dengan qadha solat, ada ulama yang boleh mengqadha solat. Artinya solat yang dulu-dulu yang ditinggalkan diqadha, dikerjakan sekarang. Tapi sebagian ulama ada yang tidak mengqadha solat. Salah satu alasannya karena memang solat tidak bisa diqadha. Memang tidak bisa diqadha. Kalau puasa boleh buka nanti surat Al-Baqarah ayat 184. Bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang yang dalam perjalanan, boleh dia tidak berpuasa mengganti pada hari yang lain. Tetapi khusus solat tidak ada. Boleh tidak solat mengganti pada hari yang lain, tidak ada. Bahkan ancaman solat itu luar biasanya. Kata Nabi, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jahra. Barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, jatuh kafir yang nyata. Maksud meninggalkan solat dengan sengaja, bertahun-tahun dia tidak solat. Ada orang begitu. Bertahun-tahun hidup tanpa solat sehari pun. Bertahun-tahun berlalu tanpa solat satu waktu pun. Dengan sengaja. Itu orang kafir. Ada orang munafik, solatnya malas. Subuh solat, zuhur solat, asar lewat, maghrib solat, isya ketinggalan, subuh ketiduran. Ini munafik. Solatnya malas. Makanya orang yang beriman solatnya rajin. Nah, itu dia bedanya. Orang beriman solatnya rajin, orang munafik solatnya malas, orang kafir tidak solat. Itu aja dia. Ya.
Jadi kalau ada kita yang masih malas-malas, terancam kita sifat munafik. Nah, makna solat atau arti solat secara bahasa itu artinya doa. Jadi solat itu artinya doa. Dan bermakna pula solat itu hubungan. Nah, jadi solat adalah hubungan seorang hamba kepada Allah. Nah, jadi hakikat solat itu bermakna juga doa dan hubungan kepada Allah. Nah, maka solat itu dimulai dengan niat. Maka ada hakikat niat. Kemudian solat itu berdiri, ada hakikat berdiri. Dan solat itu ada takbiratul ihram. Maka ada hakikat takbiratul ihram. Hakikat bersedekap, hakikat al-fatihah, hakikat ruku, hakikat i'tidal, hakikat sujud, semuanya ada hakikatnya. Makanya ada solat hakikatnya itu, kalau solat itu diartikan dengan hubungan, maka seseorang itu solat seterus kepada Allah, berhubungan terus kepada Allah. Ada solat yang dikerjakan dengan rukun solat, ada solat yang tidak dikerjakan dengan rukun. Solat zuhur dikerjakan dengan rukunnya, 13 rukunnya. Solat asar juga begitu. Semua solat itu ada rukunnya, 13 rukun solat. Tetapi ada solat yang tidak dengan rukun, yaitu berhubungan tetap kepada Allah. Maka orang yang berhubungan kepada Allah itu selalu bercakap-cakap dengan Allah. Jadi ada solat yang pakai rukun, Pak. Kita berdiri solat maghrib tadi pakai rukun, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surat, itu solat yang pakai rukun. Itu wajib dikerjakan. Ada solat lagi tidak dalam pengertian melaksanakan rukunnya. Di luar solat yang mengerjakan rukun, ada solat yang tidak mengerjakan rukun solat tadi, yaitu berhubungannya seorang hamba kepada Allah. Maka termasuk zikir itu banyak. Menyebut nama Allah berzikir, subhanallah, alhamdulillah berzikir. Termasuk berkata-kata dalam bahasa kita kepada Allah, itu pun zikir. Tapi ada zikir yang terbaik, la ilaha illallah. Berkata-katanya kita kepada Allah itu juga zikir. Berkata-katanya kita kepada Allah dengan bahasa yang kita pahami, itu pun solat. Tapi solat yang tidak pakai rukun, berhubungan kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, hari begini aku sudah bisa di masjid ya Allah. Berkata-kata itu kepada Allah. Sementara masih banyak orang jam segini ya Allah masih berkeliaran di jalan mencari nafkah, mencari makan, cari duit, cari rezeki. Tapi hidupnya ya begitu-begitu juga. Alhamdulillah Engkau berikan aku kesempatan ya Allah. Ngomong-ngomong begitu itu pun solat. Tapi solat yang tidak pakai rukun. Inilah namanya solat sebelum solat dan solat di luar solat. Ini dia kerjakan terus hatinya. Hakikat solat yang begini nggak perlu bahasa. Solat yang pakai rukun itu harus ada bahasanya, bahasa Arab. Tapi hubungan kita kepada Allah tidak mesti dengan bahasa tertentu. Bahasa hati kita kepada Allah, nah, itu hubungan kepada Allah. Beruntunglah orang yang senantiasa berhubungan kepada Allah. Kalau di luar sholat nggak berhubungan dengan Allah, maka waktu sholat pun itu nggak akan berhubungan dengan Allah dia. Maka di luar sholat kita berhubungan dengan Allah lewat berkata-kata kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, panas-panas begini, Engkau berikan pekerjaan yang tidak diterpa matahari secara langsung. Aku lihat ada orang yang bekerja di bawah terik matahari ya Allah. Nah, itu sholat itu. Itu pun sholat. Jadi hakikat sholat itu ketika kita terus berhubungan kepada Allah tanpa putus-putus, itulah hakikat sholat itu. Jadi banyak orang melakukan syariat sholat tapi nggak mendapatkan hakikat sholat.
Coba kita lihat dalam bacaan sholat itu, syariat sholat itu. Allahu Akbar. Ayo, waktu kita takbir Allahu Akbar itu kita membesarkan Allah di luar Allah atau di dalam Allah? Jadi ada hakikat takbir, insya Allah nanti kita bahas. Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Kita membesarkan Allah di dalam kebesaran Allah atau di luar kebesaran Allah? Nah, enggak sembarangan juga. Mulutnya Allahu Akbar, hatinya sudah Allahu Akbar. Lalu kamu membesarkan Allahnya di mana? Kamu membesarkan Allah di dalam kebesaran Allah atau kamu membesarkan Allah di luar kebesaran Allah? Nah, di situ pembahasannya hakikat dan syariatnya. Nanti kita sampai ke sana. Pada hari ini dulu. Hakikat sholat tadi. Jadi ketika kita berhubungan dengan Allah, itulah sholat hakikat tadi. Bahasanya nggak ada. Atau bisa bahasa kita, tidak mesti bahasa Arab. Tapi kamu tidak boleh sholat yang syariat itu di luar daripada bahasa Arab, tidak boleh. Di sini juga bedanya dengan kita dengan aliran iling, Pak. Kalau orang iling itu nggak perlu sholat dengan menegakkan syariatnya, Pak. Cukup ingat saja kepada Allah. Itu sudah sholat. Jadi nggak dikerjakan sholat itu, Pak. Sholat cuman diingat. Kalau kamu udah ingat sholat, kamu sudah sholat. Nah, di situ bedanya kita. Waktu masuk waktu sholat, kerjakan sholat secara syariat. Kerjakan. Tetapi ketika kamu sedang tidak melaksanakan sholat secara syariat, sholat secara hakikat tetap lakukan kepada Allah. Itu dia. Sholat secara hakikatnya tetap harus ada. Itu tadi, berkata-kata dengan Allah, ya, mengingat Allah, merasa beserta dengan Allah, dan dia ngomong-ngomong dengan Allah. Ngomong-ngomong dengan Allah, maka Allah itu bagi dia dekat, tidak jauh. Orang yang bisa ngomong dengan orang lain itu karena dekat. Kalau enggak bisa ngomong. Kalau soal sholatnya bisa, tapi apakah kamu sudah bisa ngomong-ngomong dengan Allah? Udah bisa bicara-bicara dengan Allah? Kalau soal kewajibannya, yang enggak kenal pun bisa melaksanakan, Pak. Namanya kewajiban. Kita nggak kenal sama presiden tapi wajib bayar pajak. Kewajiban warga negara bayar pajak. Apakah kita kenal dengan presidennya? Nggak kenal. Nah, maunya sholat itu bukan hanya mengerjakan kewajibannya saja, tapi bisa ngomong-ngomong. Kapan seseorang bisa ngomong-ngomong dengan Allah? Pertama, kenal dengan Allah. Yang kedua, dekat dengan Allah. Dia bisa ngomong-ngomong dengan Allah. Kalau enggak, ya enggak. Ya itu tadi syariat. Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Masya Allah. Semuanya begitu. Nah, makanya saya bilang, bolehkah manusia memuji manusia? Boleh. Bolehkah kita menerima pujian dari manusia? Boleh, tapi ada tempatnya. Bolehkah manusia memuji manusia? Boleh, tapi terlebih dahulu memuji Allah. Boleh. Alhamdulillah, ku tengok kau sekarang makin sehat, makin gemuk kau sekarang, ku tengok makin makmur hidupmu. Kau memang orang hebat kau. Boleh kita begitu? Boleh, tapi terlebih dahulu puji Allah. Alhamdulillah, sukses kau sekarang. Alhamdulillah, masjid ini dengan bantuan kamu bisa jadi seperti ini. Boleh kita memuji manusia, tapi terlebih dahulu memuji Allah. Lalu orang yang menerima pujian, bolehkah menerima pujian? Boleh. Kembalikan pujian kepada Allah. Yang memuji
mendahului pujiannya kepada Allah baru kepada manusia. Manusia yang menerima pujian kemudian mengembalikan kepada Allah. Yang memuji memulai dengan memuji Allah, yang menerima pujian mengembalikan pujian kepada Allah. Alhamdulillah, berkat bantuan kau selesai masjid kita ini dalam waktu 1,5 tahun. Apa kata dia? Alhamdulillah. Nah, boleh. Alhamdulillah. Dia kan dapat pujian. Alhamdulillah, itu semua karena berkat daripada Allah. Kembalikan lagi kepada Allah. Boleh. Jangan kita takut sombong tapi kita salah adab. Dipuji orang. Alhamdulillah, berkat bantuan kamu, infak kamu, masjid ini jadi. Ah, kau ada aja. Nah, itu keliru itu. Kelihatannya kata-kata itu, ya kan? Kelihatannya kata-kata itu bagus. Dia tidak mau dipuji. Padahal itu kata-kata yang salah. Ah, kau ada-ada aja. Masa dia ada-ada aja? Dia sudah memuji kamu karena Allah. Dia bukan mengada-ada. Maka kamu harus menjawabnya, alhamdulillah, semua itu berkat daripada Allah. Seandainya bukan karena Allah, saya pun tidak bisa berinfak seperti itu. Nah, begitu Pak. Karena kadang ucapan baik saudara kita itu doa. Doa. Kita didoain orang aja kadang-kadang nggak mau kok. Hebat kok sekarang ya. Ku tengok makin makmur. Jabatan konek terus. Ah, kau nggak tahu kok kayak mana hancurnya aku. Lah, didoain malah dia minta hancur. Alhamdulillah. 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 Ini kadang-kadang bahasa-bahasa kita yang mendatangkan kemarahan Allah. Nah, itu. Jadi hakikat sholat tadi berkata-kata aja sama Allah. Dekat dia dengan Allah. Ana aqrabu min hablil warid, kata Allah. Aku lebih dekat daripada urat lehernya. Lebih dekat. Ya kalau dekat ngomong-ngomong. Dekat pun kalau nggak kenal nggak bisa ngomong. Kenal pun kalau jauh nggak bisa ngomong. Maka orang yang bisa ngomong-ngomong dengan Allah, orang yang kenal dan dekat dengan Allah. Kenal dekat. Kenal dia dengan Allah. Saya ngomong-ngomong. Makanya kalau untuk urusan dunia saya bilang orang-orang yang seperti ini nggak banyak minta, Pak. Nggak banyak nuntut. Karena kalau sudah dekat dengan Allah, ibarat majikan dekat dengan apa namanya? Majikan punya apa di bawah? Hah? Karyawan. Nah, kira-kira begitu. Kalau majikan dekat dengan karyawan, dekat dengan anak buah, dekat dengan anggota, itu anggota nggak perlu sibuk-sibuk minta. Bos tahu. Nggak perlu minta sepatu. Bos nengok sepatunya udah terbuka. Nah, kau perlu sepatu ya? Nah, beli. Nggak minta. Iya kan? Bos nengok, kok suntuk kali kau. Anakku sakit, bos. Iya. Berapa uang obatnya? Sekian. Masuk ke rumah sakit. Nah, duitnya. Nggak minta. Untuk urusan dunia. Nggak minta, dikasih. Tapi kalau jauh, Pak, ini yang repot urusannya. Repot kalau jauh. Repot. Makanya mentalkinkan orang mati itu pun, orang yang mau mati itu kita mentalkinkannya harus dekat. Dekat. La ilaha illallah. Nggak bisa jauh-jauh. Yang mati di dalam kamar, kita dari ruang tamu. La ilaha illallah. Nggak bisa gitu. Mentalkinkan orang yang mau mati harus dekat. Karena orang yang mau mati itu sudah memasuki alam barzah 50%. Pendengarannya 50% dunia, 50% barzah. Penglihatannya juga begitu. Maka kita dekat. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Jangan terlalu cepat. La ilaha illallah. Tunggu 1 menit, 2 menit. Lah ya kadang-kadang kayak maghrib gitu, orang nengok matahari sudah di ufuk barat, berkata-kata kepada Allah, ya Allah kok aku rindu. Kapan dipanggil ya Allah? Gitu kok. Nengok matahari di sebelah barat mau maghrib itu 5 menit 10 menit mau maghrib, dia nengok matahari ke bagian barat sana, indahnya seperti itu. Dia teringat berkata-kata, ya Allah kok kangen mau balik pulang kampung aja lah. Itu karena dekat kepada Allah. Tapi kalau jauh udah sakit pun malah takut sama mati. Tapi orang yang dekat kepada Allah itu nengok sehat badannya, nengok fenomena alam. Ya Allah kapan mau balik ya Allah? Rindu dah, capek ya Allah. Capek. Jadi kematian itu bagi dia adalah kembali kepada Allah. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Mau kembali kepada Allah kok takut? Ada apa? Mau kembali kok. Kita merantau, mau pulang kampung kok takut. Senang orang pulang kampung. Ditunggu-tunggu mau pulang kampung itu. Itu orang dari Jawa, Pak. Kerja 1 tahun itu keluar Pulau Jawa. Begitu mau lebaran, mudik itu senangnya luar biasa, Pak. Padahal waktu mau mudik itu tantangannya berat. Kendaraan macet, kendaraan padat. Yang naik sepeda motor berboncengan satu keluarga, istrinya, anaknya, 4-5 orang dalam sepeda motor, coba. Tapi hatinya seneng. Lah begitulah orang mau pulang kampung. Loh kita mau pulang kampung, wedi, takut. Nengok matahari timur, matahari terbit, ya Allah kapannya balik, ya Allah kapannya pulang. Berkata-kata aja kepada Allah. Nah, hakikat sholat ini tadi berhubungan kepada Allah, meski dia sedang tidak melakukan sholat secara syariatnya. Tapi tidak dibolehkan kita melakukan hanya sholat iling saja. Ingat saja. Karena al-imanu aqdum biqalbi wa qaulum bil lisan wa malum bil arkan. Iman itu 3. Yang pertama dibenarkan oleh hati, yang kedua diucapkan oleh mulut, yang ketiga diamalkan dengan perbuatan. Itulah iman. Enggak bisa dengan hati saja. Mbah, udah sholat, Mbah, udah. Tapi tadi belum. Saya sudah sholat sebelum kamu sholat. Kamu belum sholat, saya sudah sholat. Dan kamu sudah selesai sholat, saya pun sedang sholat. Tapi nggak ada mengerjakan, itu tidak benar. Jadi ada juga paham iling saja. Ingat sholat, sudah sholat. Kalau boleh kita mengingat saja sudah sama. Nah nanti bilang sama yang begitu, Pak, mulai besok Bapak nggak usah makan lagi. Kenapa? Bapak cukup ingat makan saja, nggak usah mah. Nah, kalau itu tidak sanggup dia. Nah sama juga begitu, ingat sholat saja, tidak sholat ya nggak bisa juga. Tapi setelah kita mengerjakan sholat secara syariat, maka kerjakan hubungan kepada Allah terus menerus. Nah, ya kan, terus menerus berhubungan kepada Allah. Ya inilah salah satu makna sholat daim, sholat yang berketerusan, sholat yang dalam rangka berhubungan terus kepada Allah. Nah mudah-mudahan
Sholat yang seperti ini dapat kita amalkan. Sama kayak nanti niat, masuk kita ke hakikat niat itu apa? Hakikat niat itu kan bukan bahasanya, Pak. Kita sholat usolli fardus subuhi rakataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardus subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Itu lafaz niat, ucapan niat. Sedangkan hakikat niat bukan ucapan. Jadi ucapan hanya untuk menguatkan kata hati. Makanya sepakat semua ulama kita, walaupun Imam As-Syafi'i mengatakan pakai lafaz niat sholat usolli, tetapi beliau juga mengatakan bahwa niat itu hakikatnya bukan ucapan mulut. Bukan ucapan mulut. Semua ulama kita sepakat niat itu ucapan hati. Bukan salah pula orang mengucapkannya dengan mulut untuk menguatkan. Untuk menguatkannya. Boleh. Jadi jangan ribut, jangan bertengkar di sini. Tadi waktu khutbah Jumat saya jelaskan, kita ini menghukum tidak boleh. Kita tidak boleh menghukum amalan orang. Coba lihat Rasul. Beliau tidak pernah menghukum kecuali memberikan kebijaksanaan hukum. Ini kan terkait dengan puasa Rajab kemarin. Banyak di medsos tengok itu bertebaran. Banyak yang membela orang yang berpuasa di bulan Rajab, tapi tidak sedikit pula orang yang mengatakan orang yang berpuasa di bulan Rajab itu pelaku bid'ah, sesat, dan masuk neraka. Masya Allah. Inilah kita menghukum orang, Pak. Orang beramal saja berani kita hukum masuk neraka, coba. Padahal Rasul jelas-jelas orang itu berbuat salah, berbuat dosa, Rasul nggak ngukum dia masuk neraka. Coba lihat, Rasul bijaksana dalam memaparkan hukum. Nggak kayak kita, penuh dengan keberingasan dalam menghukum orang. Datang satu orang kepada Rasul menepuk-nepuk kening, Pak. Celaka aku Rasul, celakalah aku Rasul katanya. Kenapa? Kata Rasul. Siang hari bulan Ramadan ini aku bersetubuh dengan istriku ya Rasul. Siang hari, Pak. Kalau malam tidak apa-apa. Siang hari tidak boleh. Mulai subuh itu tidak boleh. Malam boleh. Setelah berbuka boleh berhubungan suami istri. Jadi kata orang ini, celaka aku Rasul, aku telah bersetubuh dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Apakah Rasul bilang kau celaka? Apa Rasul langsung bilang bid'ah, kau dolola masuk neraka? Enggak. Jelas orang buat salah. Apa kata Rasul? Oh kalau gitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut, kata Rasul. Coba dikasih solusi kan? Enggak langsung dihukum. Itu jelas orang buat maksiat. Itu jelas orang buat dosa. Itu jelas orang buat salah. Apa kata Rasul? Oh ya udah kamu puasalah 2 bulan berturut-turut. Lah orang ini jawab lagi, ya Rasul jangan 2 bulan berturut-turut puasa, yang 1 bulan ini aja aku bablas 2 hari kok katanya. Lah kan jujur. Apakah dibilang Rasul kau masuk neraka sesar kau? Enggak. Malah apa kata Rasul? Lah kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kasih makan orang miskin ya, kata Rasul. Coba dituruni, Pak, sanksinya. Kiparatnya dituruni. Apa kata orang ini? Ya Rasul nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Loh ya aku ini macam mana ngasih makan orang miskin, wong aku pun miskin, Rasul katanya. Marah Rasul. Didolalah-dolalakan orang yang enggak. Malah Rasul bilang apa? Ya udah kalau nggak bisa puasa 2 bulan, nggak bisa 2 bulan berturut-turut nggak bisa puasa, ngasih makan orang miskin nggak bisa, sebentar tunggu, kata Rasul. Rasul masuk ke dalam rumah ngambil makanan. Nah sekarang gini aja, sebagai penebus kiparat kau melanggar puasa di bulan Ramadan, nah ini kasih makan buat orang
di kampungmu yang miskin. Bagikan makanan sama orang miskin di kampungmu. Lah apa kata orang ini? Rasul, di kampung itu nggak ada yang mau Rasul. Kenapa? Aku yang paling miskin Rasul. Aku yang paling miskin Rasul di kampung itu. Nggak ada yang lebih miskin daripada aku. Orang kampungku itu orang kaya-kaya Rasul. Aku yang paling miskin. Ini orang miskin nekat. Marah Rasul. Menyesat-nyesarkan? Enggak. Lah ya udahlah. Makanlah untukmu dan keluargamu. Coba. Orang jelas buat salah, buat dosa. Rasul nggak ngukum bid'ah. Coba. Itu Rasulullah. Coba. Itu Rasulullah. Jelas orang berbuat salah, jelas orang berbuat dosa, malah dapat bonus makanan. Coba. Lah kita sekarang orang sholat pakai doa kunut subuhnya masuk neraka kok dibilang? Nah, coba. Coba, ini aneh enggak ini Pak? Coba, katanya dia pengikut Rasul, katanya. Tetapi cara menghukumnya kok enggak kayak Rasul. Coba. Wah, itu yang di masjid takwa itu sholat subuhnya pakai kunut itu bid'ah dolalah masuk neraka semua. Ya Allah, ya Karim. Wah, itu orang yang malam Jumat baca Yasin itu juga dolalah, Nabi nggak pernah buat, itu semua masuk neraka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah coba. Orang beramal saja Pak dituduh masuk neraka sama dia. Rasul, maaf, orang main cendong di bulan suci Ramadan, suami istri main cendong, bersetubuh, jelas itu ada kiparatnya Pak. Dosa itu ada dosa yang pakai kiparat, ada yang enggak. Kalau pakai kiparat tandanya berat itu Pak. Bapak kalau ada nengok orang minum arak, minum kamput, minum tua itu enggak ada kiparatnya Pak. Enggak ada. Maaf, enggak ada kiparatnya. Tapi bersetubuh dengan istri di bulan Ramadan, di samping membatalkan puasa, di samping itu kesalahan, ada kiparatnya. Coba, berarti masalah bersetubuh di siang hari bulan Ramadan itu berat. Makanya ada kiparatnya, ada dendanya, ada sanksinya. Rasul memberikan sanksi, nggak mampu dilakukan orang, malah orang itu dapat bonus kok. Lah kita sekarang ini, Rasul bukan Nabi ora. Tinggal pun di kelambir 5. Orang yang beda amalannya sudah kita sesat-sesatkan, kita masuk neraka. Lo kamu iku sopo? Coba lah. Inilah Pak, kalau nggak ngaji hakikat tuh ya begini. Sakarep-karepe gawe hukum Pak. Sesuka-sukanya nyerocos. Lah kalau orang sholat masuk neraka, orang puasa masuk neraka, baca Yasin masuk neraka, yang masuk surga sopo? Tak takon lah. Iya. Sholat pakai kunut masuk neraka, baca Yasin malam Jumat masuk neraka, puasa Rajab masuk neraka. Terus saya ngombe tua nang kape mlebundi. Coba. Ya enggak gitulah. Cobalah ini ngajinya yang betul. Enggak boleh baca Quran kalau ada orang meninggal, enggak boleh makan di tempat orang meninggal. Ya enggak boleh itu makan di tempat orang meninggal di depan mayit. Itu enggak boleh. Kata Nabi, kalau kamu makan di depan orang meninggal seperti memakan bara api. Nah kalau yang meninggal itu saudaramu, kamu orang Medan, terus saudaramu yang meninggal di Palembang atau di Padang, datang ke sana, udah menempuh perjalanan 1 hari 1 malam, sampai di sana nggak makan, teler. Ya makanlah. Ya cuman makannya pakai utek. Jangan makan di situ mayat. Di hadapan mayat makan, itu yang nggak boleh. Lah, cobalah kira-kira Pak. Kira-kira panas terik macam sekarang Pak. Panas terik.
Panas sekarang ini. Kita ngelayat, yang mandikan itu karena panas terik, kehausan, ya boleh pergi sebentar minum. Jangan di depan mayat itu. Jadi jangan kaku. Sholat yang paling baik di awal waktu. Bolehkah mentakhirkan? Boleh. Boleh. Enggak di awal waktu. Boleh kalau ada satu pekerjaan yang enggak bisa ditinggalkan. Contoh, dokter lagi mengoperasi, bedel perut orang. Di masjid azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan ditinggalkan perut orang yang lagi terbuka. Engkau aku sholat di se. Perut orang udah terbuka, selesaikan kerjaanmu. Udah siap baru sholat. Makanya kata Nabi, ad-dinu aklun, agama itu akal, pakai akal sehatmu. Udah jelas kok, lagi ngoperasi perut orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau sih ya, tak sholat di sini. Ya teruskan aja ini dulu. Ini perkara nyawa. Siap itu baru. Macam mana Ustadz? Zuhur belum selesai, asar belum selesai. Ini kalau ditinggalkan orang mati. Teruskan. Mau dijamak boleh, walaupun jamak itu untuk sholat. Orang yang dalam musafir berpergian, tapi dalam keadaan darurat ini apa boleh buat? Zuhur nggak sempat sholat, asar belum selesai ini urusan. Teruskan. Yang kata Rasul, apabila kamu lagi makan, kamu sedang makan, iqomat dikumandangkan. Kita lagi makan, terus iqomat. Jangan tinggalkan makan, teruskan makan sampai selesai baru penuhi. Datang. Begitu Pak. Cuman ya jangan kita kebangetan lah, asal mau qomat makan, asal mau qomat makan. Nah, jangan gitulah. Iya kan? Ya, jangan. Itu kan pakai akal sehat lagi Pak. Ini karena ada hadis begitu, ya kan? Hadisnya memang begitu. Kamu sedang makan, iqomat dikumandangkan, Allahu Akbar, jangan tinggalkan makannya, teruskan makannya. Lah tapi janganlah terus-terusan 14 tahun gitu aja kerjaannya. Asal mau ajan, asal mau qomat makan, asal mau qomat makan. Lainnya kamu ditoton ndak singko. Masa kayak gitu? Nah, itu kan akal sehat ya. Sama kayak tadi. Nabi itu dalam hukuman tuh akal sehat, nggak sembrono, nggak sembarangan. Ini sikit-sikit semua orang masuk neraka, sikit-sikit semua orang masuk neraka, sesat, bid'ah, dolalah, macam dia aja yang betul. Kalau dulu guru saya ngomong agak keras sedikit ya, bukan kasar, agak keras. Semua masuk neraka, semua masuk neraka, semua masuk neraka. Macam neraka bapak sing gawi. Macam surga itu, macam neraka bapaknya yang buat, macam surga itu bapaknya yang buat. Itu kan agak keras itu bahasanya. Ya janganlah. Jangan merasa surga itu punyamu sendiri. Nah, ya. Ini mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan hakikat sholat tadi itu nggak bisa kalau tidak juga mengerjakan syariat sholat. Syariat sholat kita kerjakan dengan memenuhi rukunnya, syarat dan rukunnya, baru dapat kita hakikat sholat, yaitu berhubungan kepada Allah di luar daripada sholat itu. Berkata-kata dengan Allah dengan bahasa yang kita pahami, berkata-kata dengan Allah sebagaimana Allah dekat dan kita kenal kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah rezeki hari ini ya Allah dapat teh manis, dapat air putih. Begitu dia seterusnya. Berkata-kata dengan Allah, itulah hakikat sholat yang kita maksudkan tadi. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.